Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sepatutnya kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kepada Rasulullah, mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah mulai dari beliau, keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga yaumil akhir nanti. Gimana anak-anak pada hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat, dan mudah-mudahan ini adalah bukti syukur kita. Ketika kita menerima sehat, maka manfaatkanlah sehat itu untuk beribadah kepada Allah. Dan kepada yang mungkin dalam keadaan sakit, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesabaran dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini, Pak Denny akan coba menyampaikan salah satu kisah yang sudah masyhur, yang sudah biasa kita ketahui, yaitu mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang paling masyhur adalah bagaimana kejadian sebelum atau awal mula terjadinya ibadah kurban. Apa sih cerita yang mendasarinya? Namun sebelum diceritakan, kita baca dulu Quran sama-sama. Kepada yang sudah bisa baca Quran, bisa buka Qurannya dan membuka surat As-Saffat, surat yang ke-37, dari mulai ayat 99 hingga ke ayat ke 111. Nah, di sini ketika kita baca bareng-bareng, dan kepada yang belum bisa baca Quran, mohon untuk didengarkan. Mudah-mudahan apa yang didengar ataupun yang dibaca bisa memberikan amal ibadah di depan Allah Subhanahu wa taala. Mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca ayat suci Al-Quran. Dan ini ayat yang kita baca adalah cerita mengenai Nabi Ibrahim ketika menginginkan seorang anak. Karena kalau misalkan mengimbas ke cerita sebelumnya yang telah Agus sampaikan, ini hanya menyambung dari
cerita Agus. Agus dulu menceritakan tentang Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nah, sekarang Pak Denny menceritakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, ceritanya seperti apa? Kalau awalnya Nabi Ismail ini kan ditinggal di padang tandus, padang pasir yang tandus yang hanya batu dan pasir, yang akhirnya di sana dengan izin Allah, dengan kebesaran dan izin Allah, muncullah air Zam-Zam dari tendangan atau bekas tendangan kaki Ismail pada saat beliau masih bayi. Nah, ini diceritakan ketika Nabi Ismail sudah beranjak remaja, sudah mulai disebutkan dalam Quran itu sudah mulai bisa diajak bicara, diajak diskusi. Nah, yang paling garis bawahi yaitu di sini Ismail ini adalah salah anak yang memang dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim, tapi ketika sudah lahir harus dipisahkan dengan Nabi Ibrahim. Dengan Siti Hajar kan harus dipisahkan. Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang tandus seperti yang udah Agus kemarin disampaikan. Nah, ini ketika sudah mulai beranjak remaja, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail pada saat itu. Awalnya ingin melepas rindu, karena sudah lama tidak bertemu semenjak ditinggalkan. Nah, ketika bertemu, bukanlah kabar gembira yang didapat oleh Ismail pada saat itu, namun Nabi Ibrahim menceritakan perihal mimpi yang mengganggu, yang sebenarnya ini mimpi. Kalau misalkan Nabi bermimpi, itu terkadang dalam mimpinya itu wahyu. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim bermimpi bahwa perintah Allah itu harus menyembelih anaknya. Dan ini kalau untuk anak sekarang mungkin langsung baper ya, langsung kabur buat status bapakku kejam, bapakku nggak punya perasaan. Di sini bedanya anak yang soleh bukan seperti itu. Nah, di sini di dalam surat As-Saff tadi akan diceritakan ya, ketika Ibrahim datang dan memberitahu bahwa akan disembelih, jawaban yang menurut Pak Denny mengejutkan adalah di sini Ismail berkata bahwasannya kalaulah memang itu ada perintah Allah, maka lakukanlah. Mudah-mudahan aku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Ini jawaban yang tidak mungkin datang dari anak yang tidak terdidik secara agama. Jadi penting belajar agama itu. Ya, ketika menghadapi kesulitan atau perintah Allah yang menurut kita mungkin berat, tapi kalau dengan ilmu agama dan kepatuhan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, itu menjadi ringan. Nah, di sini Nabi Ibrahim pada saat itu bimbang. Kan awalnya dia diceritakan dulu, ini bimbang ini Nabi Ibrahim. Kan tidak diceritakan tidak, dan akhirnya diceritakan. Dan dari obrolan tadi Ibrahim menerimanya. Kalau memang itu adalah perintah Allah, maka ayahanda laksanakan. Maka dengan berat hati Ibrahim membawa Ismail ke tempat yang jauh di tengah gurun, sehingga tidak ada yang mengganggu.
Nah, sebelum persiapan itu, setan masuk. Setan istilahnya mempengaruhi baik itu Nabi Ibrahim ataupun Nabi Ismail pada saat itu. Dengan rayuan-rayuan, termasuk si ibunya sendiri digoda. Namun, sekali lagi, ketakwaan itu mengalahkan semuanya. Pada saat itu, tanpa berpikir panjang, setan langsung dilempari batu oleh Ismail sebanyak 7 kali. Dan sekarang ini menjadi salah satu rukun haji, yaitu lempar jumroh. Ini adalah awal mulanya dari kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, setelah persiapan itu terjadi, sudah siap, maka Nabi Ibrahim mempersiapkan diri dan Nabi Ismail menyimpan kepalanya di tempat pemotongan. Pada saat itu sudah disediakan. Ditutuplah mata Nabi Ibrahim karena tidak kuat melihat anaknya yang akan disembelih. Melihat kesabaran, ketakwaan, kepatuhan itu, maka Allah pada saat itu langsung mengganti Nabi Ibrahim dengan seekor kambing yang sangat gemuk pada saat itu. Nah, ini ketika melihat, sudah Ibrahim, kau sudah membuktikan bahwa kau adalah umat yang takwa, yang taat. Akhirnya pas dibuka tutup matanya, dilihat ada seekor kambing, dan disinilah awal mula ibadah kurban. Nah, di sini mulai saat itulah ada ibadah kurban yang sering kita lakukan ketika memang kita mampu untuk berkurban. Nah, kalau kita pelajari dari kisah ini perlu kita pahami bahwa terkadang apa yang Allah berikan kepada kita, seperti ujian-ujian yang diberikan kepada kita, seperti kalau anggapan kita seperti kalau belajar ada ujian, ada tes, ya. Ini untuk mengukur kadar keimanan kita. Kalau kadar keimanan kita sudah baik, maka kelas kita akan naik. Kalau kita masih misalkan belum bisa, maka kelas kita tetap aja tidak naik-naik. Maka perlu ada ujian untuk mengukur tingkat keimanan kita. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melewati banyak hal untuk mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya menjadi suatu motivasi buat kita semua agar selalu meningkatkan iman dan takwa. Nah, dalam kisah tadi, selain yang tadi Pak Denny sampaikan, coba kalian simpulkan dari cerita tadi, apa pembelajaran yang bisa diambil dari kisah yang tadi Pak Denny sampaikan. Dan minimal dibuat dalam satu paragraf, ya. Dan selain itu, coba kalian bisa cari di internet atau bertanya kepada orang tua kapan dilaksanakan hari raya kurban. Ini cari bukan tanggalnya, ya, tanggal Masehi atau tanggal yang biasa diketahui oleh yang dipakai biasa di Indonesia, tapi gunakan pengkalenderan Hijriah. Tanggal berapa Hijriah dilakukan ibadah kurban. Nah, itu mungkin tesnya nggak banyak, cuma 2, ya. Yang satu kesimpulan dari cerita, dan yang kedua adalah mencari tanggal ibadah kurban dilakukan. Dan ini dalam pengkalenderan Hijriah, ya, bukan pengkalenderan Masehi, ingat. Demikian yang Pak Denny bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.